Menurut WHO, stroke merupakan kondisi medis di mana muncul tanda-tanda klinis yang berkembang dengan cepat, berupa defisit neurologis, vokal, dan global. Kondisi ini dapat memperburuk dan bertahan lebih dari 24 jam atau bahkan menyebabkan kematian tanpa adanya penyebab lain yang jelas selain masalah vaskular atau faktor pembuluh darah. Gejala stroke bisa sangat beragam, seperti kebutaan mendadak, vertigo atau pusing, kelemahan pada satu sisi tubuh, gangguan bicara, kehilangan memori, gangguan tidur, dan beberapa gejala lainnya. Namun mengalami gejala-gejala ini tidak langsung berarti seseorang akan terkena stroke. Menurut dokter spesialis saraf, Dr. Jumraini, stroke tidak terjadi secara tiba-tiba. Proses terjadinya stroke melibatkan berbagai faktor risiko yang berkembang selama bertahun-tahun, mulai dari 5 tahun hingga 20 tahun, sebelum akhirnya seseorang mengalami stroke. Terjadinya stroke itu tidak tiba-tiba karena proses perjalanan faktor risiko tadi itu memerlukan waktu. Contoh misalnya untuk terjadinya DM atau hipertensi biasanya diawali dengan pola hidup yang kurang sehat ya. Jadi berbagai pola hidup yang tidak sehat inilah nanti yang akan pelan-pelan memicu terjadinya kencing manis maupun hipertensi. Jadi otomatis terjadinya stroke ini memerlukan waktu bertahun-tahun. Jadi faktor risiko itu adalah merupakan faktor yang memicu terjadinya stroke. Stroke dapat disebabkan oleh dua hal utama, yakni pendarahan dan penyumbatan. Berbagai faktor risiko dapat memicu terjadinya stroke, dan faktor risiko ini bervariasi antara lansia dan usia muda. Pada umumnya, faktor risiko pada lansia meliputi hipertensi, diabetes, dan kolesterol tinggi. Sementara itu, pada usia muda, faktor risiko lebih sering terkait dengan merokok, penyakit jantung bawaan, kelainan pembuluh darah, dan beberapa kelainan lain yang jarang ditemukan pada orang dewasa. Meskipun stroke dapat dipicu oleh berbagai faktor, hal ini bukan berarti tidak dapat diantisipasi sebelum mencapai kondisi darurat. Dr. Jumraini menjelaskan jika seseorang mengalami gejala awal stroke, seperti kesulitan berbicara, kelemahan pada satu sisi tubuh, dan vertigo, segera bawa ke rumah sakit. Pada fase ini ada yang disebut dengan golden time, atau periode kritis 90 menit pertama setelah munculnya gejala, yang sangat penting untuk pemulihan. Jadi kalau berbicara golden time atau golden period itu rata-rata stroke itu yang sangat bagus pemulihannya itu adalah di bawah 3 jam. Kalau kita menggunakan namanya RTPA atau Recombinant Tissue Plasma Gain Activator itu adalah cara mempercepat recovery atau reperfusi. Jadi ceritanya tadi pembuluh darah yang tersumbat itu diperfusi kembali, dialirkan lancar ke cairannya itu dengan RTPA, atau kalau misalnya bisa memanjang sampai 6 jam, tapi kita harus menggunakan teknik yang lebih advance lagi, namanya menggunakan trombektomi. Jadi itu bisa dilakukan di rumah sakit dan itu sangat powerful untuk recovery stroke. Tapi kalau sudah lewat 6 jam, sudah masuk fase akut, tadi itu namanya fase hiperakut. Kalau sudah masuk fase akut, nah itu biasanya 1 minggu. Itu masih kemungkinan, tapi tidak sebagus tadi sewaktu 3-6 jam. Jadi kalau sudah fase akut itu tetap harus masuk rumah sakit untuk mempercepat reperfusi. Untuk mencegah stroke, Dr. Jumraini menyarankan agar terutama anak muda memperbaiki gaya hidup mereka, termasuk pola makan. Ia menyarankan untuk menghindari konsumsi junk food dan makanan tidak sehat yang tinggi kalori dari gula atau lemak, serta rendah nutrisi. Gaya hidup sedentari atau gaya hidup malas gerak, merokok, konsumsi alkohol, dan penggunaan narkotika juga dapat meningkatkan risiko stroke. Bahkan, faktor genetik yang berkontribusi terhadap risiko stroke dapat diminimalisir jika seseorang menjalani gaya hidup sehat sejak dini. Rahmatia, Muhammad Syaiful, Unhas TV.